Gaji pokok PNS atau ASN pada 2021 dipastikan tidak akan mengalami penurunan. Gaji akan diberikan secara penuh tanpa adanya potongan. Artinya, PNS sama sekali tidak terdampak pandemi. Untuk diketahui, pemerintah saat ini berencana untuk merombak komponen gaji. Pembahasan itu saat ini tengah dibahas oleh kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Tak hanya gaji pokok yang tetap, pemerintah juga memastikan THR dan gaji ke-13 untuk PNS akan diberikan secara penuh. Artinya, tidak ada potongan tunjangan kinerja atau tukin seperti yang diberikan pada tahun ini. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan saat ini pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Aturan baru gaji PNS, kata Haryono, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah atau PP Manajemen PNS. Pertama, seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada saat ini. Yang kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Yang ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryono mengatakan, secara substansial, sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan atau job price didasarkan pada nilai jabatan atau job value. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan atau job evaluation yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkat jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, saat ini melalui APBN pemerintah mengalokasikan 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta orang pensiunan yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Besaran dana untuk pensiunan dari APBN berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokok para pensiunan dan tergantung dengan masa kerja. Seperti yang diketahui, pemerintah saat ini menggunakan sistem Pay As You Go. Skema Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau Persero Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Kepada anak, batas pemberian pensiun hanya sampai anak kedua dengan usia maksimal 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Skema ini sudah berjalan hampir 20 tahun. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini.